الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في الماضي مفتوح الآخر أبدا kita ulangi lagi ya متنnya والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قول كأنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Alhamdulillah kita sudah mempelajari al-madhi indal basriin dan indal kufiyin ya. Kemudian di sini wal amru majzumun abada. Jadi untuk syarah al-ajurumiyah ini pertama kita harus ketahui bahwa Ibnu Ajurum ada di pendapat ulama Kufi yang menjelaskan bahwa fi'il amr itu adalah mu'rab yang asalnya asluhu mudhari' majzum bila mil amr. Ya, kita sudah bahas itu. Tapi di sini Ibnu Syekh Muhyiddin menjelaskan hukum fi'il amr menurut ulama Basrah. Jadi kita melihat kebutuhan saja, kita fi'il amr menurut ulama Kufi ya seperti itu, kita selintas saja bahwa dia mu'rab, asalnya fi'il mudhari, dia majzum oleh lamul amri sebagaimana atau tadi sedikit juga diulas dalam takdim bahwa asalnya fi'il mudhari karena lamul amr dihapus dan sampai menjadi fi'il amr. Nah, kita akan fokus berada bahwa fi'il amr menurut ulama Basri. Ummahat di sini hukmu fi'lil amri. Hukmu fi'lil amr itu tuh mengikuti hukum fi'il mudhari sebetulnya. Ya. Yaitu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Biasanya ulama meringkasnya seperti ini. Fi'il amr adalah atau hukumnya yubna mabni ala ma yujzamu, berdasarkan apa yang jazm bihi dengan hukum tertentu mudhari'uhu mudhari'nya. Jadi kalau mudhari'nya majzum dengan sukun, maka fi'il amr itu mabni ala sukun. Lebih gampangnya kita harus mengetahui ummahat ya. Kita harus mengetahui bahwa fi'il amr yang dimaksud dari mudhari itu adalah mudhari untuk dhamir mukhatab saja. Sekali lagi, mudhari yang dimaksud adalah mudhari untuk mukhatab saja. Untuk mukhatab saja, karena apa? Karena fi'il amr memerintah itu nggak mungkin kepada orang yang nggak ada fi'il amr ini, maka disebut amrul hadir. Adapun amrul ghaib nanti ya. Ini yang dimaksud adalah fi'il mudhari yang mukhatab saja. Tentu kita ketahui fi'il mudhari yang mukhatab, kita ambil contoh saja dari kata tazhabu ya. Untuk dhamir anta tazhabu. Kemudian tazhabani. Ini untuk dhamir antuma. Kemudian tazhabuna. Semuanya untuk mukhatab ummahat ya. Kemudian untuk dhamir anti tazhabina. Kemudian tazhabani. Kemudian
tadhhabna. Nah, sebelum masuk ke fi'il amr, kita harus tahu hukum dari 3 atau 6 bentuk tasrif ini. Bagaimana hukumnya? Sebetulnya nanti akan kita bahas juga. Maka tazhabu di sini kalau kita bilang semuanya jazm, ya, karena di sini fi'il amr itu mabni terhadap apa-apa yang fi'il mudhari itu majzum dengannya. Maka kita buat dulu jazm. Lam. Semuanya kemasukan lam. Bagaimana hukumnya? Kalau tazhabu kemasukan lam menjadi tazhab, tanda suku, tandanya itu dengan sukun. Di sini sukun. Kalau tazhabani ini ketika kemasukan lam, maka hilang nunnya. Jadi tanda jazmnya apa? Hazfun nun. Kemudian tazhabuna ketika kemasukan lam, maka tanda jazmnya apa? Sama hazfun nun. Nunnya dihapus, ya, dan tambahkan alif sebetulnya nanti. Jadi tazhabu. Kalau tazhabina ketika jazm dengan menghapus nun sama juga. Kemudian tazhabani, nah ini juga dengan menghapus nun sama dengan yang di atas. Kalau tazhabna, kita harus ketahui bahwa dia itu fi'il mudhari asalnya apa? Mabni ala sukun, ya. Tetap saja dia mabni ala sukun, dan ketika kemasukan lam pun dia tetap mabniun ala sukun. Nah, ummahat harus kita ketahui dari 3 bentuk fi'il ini, klasifikasinya ada 3. Yang pertama, tazhabu. Yang pertama, tazhabu. Yang berwarna hijau ini masuk ke kategori alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian warna selanjutnya ini masuk ke al-af'al al-khamsah. Kemudian yang terakhir, tazhabna, ini adalah fi'il mudhari al-muttasil yang bersambung binuni an-niswah. Maka kita ummahat, kita lihat, kita ambil fi'il amr dari tasrif ini. Untuk tazhabu, untuk dhamir anta. Kita lihat bahwa fi'il amr, fi'il mudhari ketika kemasukan lam, dia itu majzumun bisukun. Maka untuk dhamir anta dari tazhabu menjadi izhab fi'il amrnya. Kalau yang di atas majzumun, ya, semuanya ini dia itu majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Kalau yang di bawah ini, ya, yaitu izhab, dia menjadi mabniun ala sukun. Kemudian tazhabani untuk antuma, fi'il amrnya bagaimana? Izhaba.
idhaba, maka menjadi mabniun ala hadfin nun. Kalau yang atas majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun, kalau ini mabniun ala hadfin nun. Kemudian tazhabuna menjadi idhabu, ya. Kalau yang atas majzumu alamatu jazmi hadfun nun, kalau idhabu yang ini, maka dia itu menjadi mabniun ala hadfin nun. Kemudian tazhabina, ini untuk fi'il amrnya menjadi idhabi. Kenapa seperti itu? Kalau yang atas majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun, kalau yang ini mabniun ala hadfin nun, ya. Kemudian yang kedua ini sama, ya. Dan yang terakhir ini yaitu idhabna, maka menjadi mabniun ala sukun, sama dengan yang di atas karena dua-duanya mabni. Nah, seperti itu. Itulah maksud dari fi'il amr itu mabni terhadap apa-apa yang mudhari itu majzum dengannya. Kalau mudhari'nya majzum dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni ala sukun dan seterusnya. Kemudian tinggal mu'tal akhir. Ini kan ketika sahih akhir, ya ummahat, ya. Bagaimana kalau ketika mu'tal akhir? Kita bilang al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Untuk mukhatab saja, ya, kita ambil untuk mukhatab saja. Maka misal kita ambil satu saja contohnya. Taqdi. Taqdi. Taqdiyani. Taqduna. Ya. Taqdina. Taqdiyani. Taqdina. Ini dia tasrifnya untuk mu'tal akhir, kan? Taqdi dari kata qadha, qaf, dha, dan ya ini mu'tal karena huruf akhirnya huruf ilah yaitu ya. Maka ketika kemasukan lam berubah menjadi taqdi. Kita fokus kepada satu ini saja. Kita fokus kepada satu ini saja. Yang berubah hukumnya itu ini. Kalau yang atas, kita lihat, kita perhatikan. Idhab ini sukun untuk domir anta. Ini juga sukun untuk domir anta. Tetapi ketika taqdi, yaitu mu'tal akhir, ketika untuk domir anta dan dia majzum, tanda jazmnya ini majzumun wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya apa adalah hadfu harfil illah. Jadi tanda jazm itu dengan menghapus huruf illah. Bagaimana untuk yang lainnya? Kalau yang lainnya sama hukumnya dengan sebelumnya. Kalau ini dengan menghapus nun, mabni ala hadfi nun, ala hadfi nun, ala hadfi nun, ala hadfi nun. Kalau ini tetap mabni ala sukun. Jadi yang majzumu alamatu jazmi hadfun nun untuk domir anta saja.
Maka yang mu'tal akhir untuk di fi'il amr juga hanya untuk dhamir anta saja, yaitu iqdi. Karena taqdi yang iqdi asalnya taqdi, yang ketika maju menjadi taqdi dengan menghapus huruf ilah, maka iqdi ialah fi'il amr, dia itu mabni ala hazfi harfil illah gitu. Mengingat kepada tanda mudhari'nya. Jadi khusus dhamir anta. Itu yubna ala ma yuzzamu bihi mudhari'uhu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita yang mudahnya seperti ini. Hukum fi'il amr ada 3. Hukum fi'il amr ada 3. Mabniun ala sukun. Ya. Kemudian yang kedua, mabniun ala hadfi harfil illah. Dan yang ketiga, mabniun ala jangan dulu hadfi harfil illah. Mabniun ala hadfin nun. Dan yang terakhir, mabniun ala hadfi harfil illah. Cuman 3. Kalau kita perhatikan 3. Kita lihat ketasrifan berikut ini. Mabni ala sukun 1 ya. Kemudian mabni ala hadfin nun 2. Kemudian mabni ala sukun lagi masih 2. Kemudian manakah mabni ala hadfi harfil ilah? Yaitu ketika mu'tal akhir dan khusus dhamir anta. Jadi ana hanya menulis dhamir-dhamirnya saja ya, mabni ala sukun ini untuk dhamir anta atau tasrifan anta dan antunna. Kalau mabni ala hadfin nun ini untuk dhamir antuma, antum dan anti ya. Kalau mabni ala hadfi harfil ilah untuk dhamir anta saja dengan catatan harus mu'tal al-akhir, harus mu'tal akhir fi'il mudhari ini. Itu dia hukum fi'il amr. Kemudian tetapi di sini Syekh Muhyiddin akan sedikit berbeda ya menerangkannya. Kita akan tulis kembali bagaimana susunan Syekh Muhyiddin. Nah, ini rinciannya kurang lebih seperti itu. Ini sangat-sangat rinci. Wah, sudah menghafal ini pasti mudah insya Allah. Kita akan masuk kepada pembahasan fi'il amr terlebih dahulu. Kita akan baca. Silahkan siapa qori'ahnya sekarang? Ustazah Ummu Ghifari ya Ustaz. Baik. Silahkan Ustazah Ummu Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku fi'il amri ya. Betul. Ala nafa'anallahu fid darain. Fi'il amri. Al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dan hukum fi'il amr adalah mabni atas apa-apa yang ketika mudhari'nya dijazm.
فإن كان مضارعه صحيح الآخر, maka ketika mudhari' adalah akhir, wa yujzamu bisukuni, dan dijazm dengan sukun, kana al-amru mabniyan ala sukuni, maka fi'il amr mabni di atas. Wa hadha sukunu imma zahirun wa imma muqaddarun, dan sukun ini baik itu zahir dan muqaddar, dan diperkirakan, Ustaz. Nampak? Muqaddar saja nggak apa-apa. Fasukunu zahiru lahu mawdi'ani, maka sukun yang zahir padanya memiliki dua tempat. Ahaduhuma an yakuna sahihal akhiri walam yattasil bihi syai'un. Satu dari keduanya, ketika fi'il itu sahih akhir dan tidak bersambung dengannya suatu apapun. Wasani an tattasila. Betul. An tattasila bihi nunun niswati nahu yadrib waktub wa kadzalika yadribna waktubna ma'al isnadi ila nunin niswati. Nah, Dan stop dulu. Baik. Di sini kalau kita perhatikan katanya, yang pertama keadaan atau pembagian menurut Syekh Muhyiddinnya penyajiannya sedikit berbeda. Yang pertama dia mengedepan jika fi'il mudhari'nya sahih akhir, yang dimaksud sahih akhir di sini ini hanya dua berarti ya tasrifan yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin. Tidak termasuk mu'tal dan al-af'al al-khamsah karena pembahasannya ada di bawah. Tuh ya. Berarti sahih akhir yang dimaksud di sini untuk domir anta dan untuk domir antuna. Untuk domir anta dan antuna saja. Wa yujzamu bisukuni. Jadi syarat yang pertama, dia harus sahih akhir bukan mu'tal. Kemudian dia pasti majzum dengan sukun, yaitu idhab dan idhabna. Nah, kita sudah jelaskan. Maka jika fi'il mudhari sahih akhir dan dia majzum dengan sukun, kanal amru mabniyan ala sukun, maka fi'il amrnya juga mabni terhadap sukun. Kemudian wahadza sukun, berarti sukun atau mabninya ala sukun di fi'il amr imma zahirun, satu bisa zahir atau muqaddar. Yang zahir ada dua tempat. Yang pertama sahih akhir dan belum bersambung dengan apapun, yaitu untuk domir anta itu sendiri. Sahih akhir. Itu kan sahih akhir ya. Walam yattasil bihi syai'un, dan belum bersambung dengannya apapun. Berarti untuk domir anta saja. Kenapa? Kalau selain dari domir anta, pasti akhirannya sudah bergabung dengan apapun. Dengan alif, wawu, iya atau nun niswah. Wasani, dan yang kedua yang zahir sukunnya anta tasila bihi nunun niswah, ini juga satu untuk dhamir apa? Antuna saja. Idhabna itu. Contohnya idrib untuk allazi lam yattasil bi akhiri syai'un antaya dan uktub, atau yang bersama dengan nun niswah idribna dan uktubna mal isnad ila anun aniswah. Jadi kalau kita mengikuti urutan Syekh Muhyiddin, kita bisa urut seperti ini. Fi'lul amri. Dia itu mabniun ala sukun. Sepertinya itu saja dibalik-balik saja ya. Sukunnya ini ada dua katanya.
ada zahir, dan ada juga muqaddar, dan kita belum membacanya. Yang zahir ada dua. Sahihul akhir, syaratnya. Yang kedua, lam yattasil bi akhirihi syai'un. Apa ini? Harus ingat, ini yang dimaksud adalah untuk dhamir anta, yaitu izhab. Kemudian ada juga sahihul akhir dan yattasil bihi, dengan fi'il mudhari itu nunun niswah. Ya. Yang mana? Yaitu untuk dhamir antun yang izhabna. Seperti itu. Maka sekarang kita akan membahas yang mabni ala sukun al-muqaddar. Ya. Silahkan, وأما السكون المقدر فله موضع واحد. Dan adapun sukun muqaddar ya berada di satu tempat. Wahwa an tattasila bihi nun taukidi khafifatan aw saqilatan. Nahu yadribna waktuban wa nahu yadribanna waktubanna. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang mabni ala sukun al-muqaddar ini kita rinci untuk dhamir ana, untuk dhamir anta tidak disebutkan oleh Syekh Muhyiddin ya. Untuk dhamir anta berarti yang idhab saja ya. Bukan tasrif yang sisanya. Kemudian yang kedua, ya tasil bihi yang bersama dengan fi'il tersebut nunu at-taukid, nun taukid. Maka izhab ditambah nun taukid baik khafifah atau saqilah menjadi asalnya izhab nun. Ini nun khafifah atau izhab nun tasydid. Izhab nun tasydid. Izhab na gitu. Ingat nun tasydid itu kalau kita uraikan nunnya ada dua menjadi izhab. Nah gini. Izhab nun na. Maka kalau kita perhatikan ada dua sukun yang bergabung. Ya. Dan ini tidak bisa. Ada dua sukun bergabung menjadi izhabn. Izhabna. Ini susah. Maka salah satunya yaitu huruf ba dikasih harokat. Dikasih harokat huruf ba supaya tidak bergabung dua sukun. Supaya tidak bergabung dua sukun. Maka izhab menjadi izhab dan juga izhabna. Kalau yang ini menjadi izhaba, izhaban. Izhaban. Ingat, ini
asluhu as-sukun. Ingat, asalnya adalah sukun. Kemudian idhabna, yang ini ya. Ini menjadi idhabanna. Dan harus ingat, ba yang ini asluhu, asalnya as-sukun. Dan dikasih harokat agar tidak bertemu atau tidak bergabung dua sukun. Jadi itu ya dia yang alinea pertama, rinci sekali. Dilanjut silahkan Jadi itu alinea pertama ya. Alinea pertama. Sahih akhir. Dan sukunnya ada dua, zahir atau muqaddar. Kalau zahir ada dua juga untuk dhamir anta dan antuna. Kalau muqaddar khusus untuk dhamir anta dan bersambung dengan nun taukid. Seperti itu. Rinciannya seperti barusan. Sekarang silahkan dilanjut. Wa in kana mudhari'uhu halal fa huwa yujzamu bihadfi harfil 'illati fal amru minhu yubna 'ala hadfi harfil 'illati muhu ud'u wafdi was'a. Nah, jika fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Jika fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Maka mudhari itu kalau mu'tal akhir dengan menghapus huruf ilah, maka fi'il amarnya mabni ala hazfi harfil ilah. Contohnya ud'u, iqdi, dan is'a. Ingat seluruh fi'il atau contoh ini khusus untuk dhamir anta saja. Khusus untuk dhamir anta saja. Kita sudah rinci tadi. Untuk dhamir yang lainnya bagaimana? Kita lihat ud'u, ud'uwa, ud'u, ud'i, ud'uwa, ud'una. Tidak berubah. Yang berubah itu khusus untuk dhamir anta saja. Di hukum yang ini Anda tegaskan sekali lagi, khusus untuk dhamir anta saja, ya. Sisanya selain dari ini kembali ke sini atau ke bawahnya yang ini, yaitu al-af'al al-khamsah. Silahkan dilanjut. Fa in kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsati wa huwa yujza bihadfi nuni fal amru minhu yubna 'ala hadfi nuni lahu uktuba waktubu waktubi. Dan jika mudhari'nya merupakan al-af'al al-khamsah. Apa itu al-af'al al-khamsah? Kita ringkas, al-af'al al-khamsah itu adalah yang bersambung dengan alif, waw, iya. Yaf'alani. Itu ada alif. Yaf'aluna, waw, taf'alina. Nah, cuman semuanya untuk dhamir mukhatab menjadi taf'alani, taf'aluna, dan taf'alina. Yaitu dhamir siapa saja? Antuma, itu untuk alifnya. Kemudian antum, itu untuk wawunya. Dan anti, ini untuk ya-nya. Maka amarnya juga mabni ala hazfin nun. Menjadi uktuba, uktubu, uktubi. Itu dia yang ribet nih. Itu dia yang berbelok-beloknya penjelasannya. Harus tahu ya, harus apa namanya? Ya mengikuti bagaimana kitab tersebut berjalan atau menerangkannya. Tapi Ana nanti di akhir setelah ini ya akan sederhanakan. Yang kedua tadi mabni ala sukun sudah, kemudian mabni ala hazfin nun. Ya. Yang kedua, kemudian yang terakhir mabni ala hazfi
harfil illah. Kalau mabni ala hadfin nun, ini khusus untuk al-af'al al-khamsah. Di fi'il mudhari yang al-af'al al-khamsah itu bersambung dengan alif, waw, ya. Afwan. If'ila, if'ilu, dan if'ili. Itu mabni ala sukun, ala hadfin nun. Kalau mabni ala hadfi harfin illah, sekali lagi, untuk dhamir anta dan mu'tal al-akhir. Contohnya iqdi. Yang asalnya fi'il mudhari'nya itu taqdi. Ada ya. Ketika majzum, misal kemasukan lam, taqdi asalnya dihapus ya-nya menjadi taqdi. Ya, itu dia. Ini kan agak bingung nih. Nanti untuk takdim jangan yang ini, nggak apa-apa. Untuk takdim, kan depan yang ini saja. Kita ulangi. Itulah yang sedikit agak bingung ya. Agak pelik ya, bisa dibilang. Jadi makanya itu membukakan kita untuk, ini agak bingung nih, kita harus dibulak-balik sampai tahu jalan ini perjalanannya bagaimana dan bisa disederhanakan. Justru itu yang membuka jalan kita untuk meringkas. Jadi mudahnya fi'il amr itu kita tulis dulu tasrifannya. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi. Kemudian idhaba, idhabna. Terlalu banyak. Fi'il amr di sini tasrifannya itu dulu, kemudian kita tulis lagi tasrifan ketika bersambung dengan nun niswah. Afwan, bukan nun niswah, nun taukid. Kita ambil nun taukid yang fakilah saja. Adapun khafifah kita tinggalkan, ada pembahasan khusus, ada rinciannya nanti. Menjadi izhabanna, izhabani, izhabunna, izhabinna, izhabani. Kemudian izhabnani. Dan yang terakhir ketika mu'tal. Yang mu'tal akhir. Yaitu bukan iqdi, iqdiya, iqdu, iqdi, iqdiya, iqdina.
Dari semua ini cuman ada 3 pembahasan. Fi'il amr itu keadaan. Idhab mabni ala sukun. Idhaba sampai sini hadzfin nun. Idhabna ini as-sukun. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid, ini as-sukun al-muqaddar. Ini sampai sini tetap hadzfun nun. Idhabnani ini as-sukun masih tetap. Ketika mu'tal akhir yang berbeda ini, yaitu hadfi harfil ilah, dengan menghapus huruf ilah. Iqdiya sampai iqdiya ini tetap hadzfun nun. Iqdina ini tetap as-sukun. Jadi dari sini kita dapati bahwa fi'il amr itu cuma 3. Sukun, hadzfun nun, hadzfu harfil ilah. Ketika bersambung dengan nun taukid, cuman berbeda hanya sukun al-muqaddar. Jadi fi'lul amr pertama mabniun ala sukun. Sudah. Kemudian mabniun ala hadzfin nun. Sudah. Kemudian mabniun ala hadzfi harfil illah. Kemudian ada tambahan catatan bahwa ada as-sukun al-muqaddar, yaitu fi'lul amr untuk dhamir anta bertemu dengan nun taukid. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Rinciannya anak tasrifkan kurang lebih seperti itu. Tadi yang belok-belok itu semuanya kurang lebih rinciannya hasil ringkasnya seperti ini. Baik, insyaallah kita cukupkan pekan depan ya. Untuk takdimnya silahkan maksimalkan saja apa yang lebih mudah dan lebih mudah difahami. Baik, ana cukupkan syukran jazilan kepada Ustaz Mugifari. Untuk qari'ahnya kita cukupkan. Kita bertemu di pekan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.